Ya, ketemu lagi di kelas laundry. Kali ini adalah kelas laundry part 34. Nah, hari ini saya akan meliput salah satu laundry yang ada di Bintaro. Nah, laundry itu adalah Angkasa Laundry. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video-video saya, silahkan subscribe atau klik like apabila suka dengan video ini, ya, atau klik lonceng apabila ingin lihat video-video terbaru dari saya. Nah, jangan lupa juga kirim komentar-komentar positif sehingga semua dari pertanyaan nanti bisa saya bahas. Ya, yuk kita lihat Angkasa Laundry seperti apa. Ya, sekarang kita akan berkenalan dengan ownernya. Yuk, kita mau kenalan dengan siapa? Dengan Adiansa. Wah, Adiansa. Ini ownernya Angkasa Laundry. Nah, kebetulan saya lagi mampirnya di cabangnya, bukan yang di pusatnya ya. Bukan, ya. Ini ya cabang yang ketiganya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya sekilas tentang Angkasa Laundry ya, Pak ya. Oke, kita akan lihat Angkasa Laundry cabang ini seperti apa. Ya, ini adalah cabang Angkasa Laundry yang di Cendrawasih. Ya, ini kasirnya, ini penataan barangnya, ini mesin-mesinnya. Jadi ini adalah cabang ketiga di Angkasa Laundry yang ada di Cendrawasih. Ya, oke. Kira-kira Pak Adi di sini jualnya berapa, Pak Adi? Kita di sini per kilo 12.000. Per kilo 12.000. Ya. Di sekelilingnya? Kalau sekeliling variatif ya, ada yang 7, ada yang 8.000 per kilonya. Oke. Nah, mungkin boleh diiniin Pak Adi di apa di sekeliling sini boleh lihat toko atau apanya itu. Oke. Ya kan? Ya. Jadi Pak Adi ini selain buka laundrynya, Pak Adi juga menjual peralatan laundrynya. Nah, ini salah satu juga di sini bermacam-macam. Jadi jual paket-paketnya juga ya, Pak Adi. Ya. Kita jual deterjen, Oke. parfum, Ada deterjen, parfum, mesinnya. Nah, ini ada pengering helm nih, ada macam-macam nih. Ya. Ya, hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan Pak Adi. Nah, Pak Adi ini salah satu saya banyak belajar juga dari Pak Adi nih. Nah, beliau ini juga sudah terjun di dunia laundry lumayan lama juga. Nah, yuk kita mau lihat kisahnya beliau ini gimana. Gimana Pak Adi? Dulu Pak Adi ini sebelum di laundry ini kerja di mana nih? Atau gimana nih Pak? Ya, saya salah satu kerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Saya di bank itu kurang lebih sudah 11 tahunan lah. 11 tahun di bank. 11 tahun di bank, kemudian resign dengan untuk menjalankan usaha. Oke. Salah satu usahanya adalah laundry kiloan. Nah, dulu jadi ini resign dulu baru Resign bukan, dulu. bukan apa buka laundry dulu baru resign ya Pak? Resign Ya? dulu saya. Nah, kepikiran buka laundry itu kenapa Pak? Ya, awalnya saya melihat bahwa bisnis ini yang menghasilkan uang setiap hari sama kayak bisnis makanan. Saya sebetulnya awal itu bukan buka laundry, tapi punya IO. Kan IO yang jalan. Tapi kalau IO itu kan kalau ada proyek ada uang. Ya. Kalau tidak ada proyek nggak ada uang. Artinya keuangan itu tergantung dengan proyek yang kita miliki. Makanya saya buat harian apa nih gitu loh. Buat harian cara buat laundry kiloan. Oh, laundry Gitu. kiloan. Dulu awal buka berapa Pak? Kalau boleh tahu. Apa ini? Per kilonya berapa? Per kilo saya awal buka itu 7.000. 7.000. Tahun 2009. 2009 dengan harga langsung 7.000 ya. 7.000 Padahal ya. Sekelilingnya pasti juga lebih murah. Ya, pada waktu itu ada yang di angka 4.000, 5.000 gitu. Oke. Nah, terus yang pertanyaan saya, begitu buka itu Bapak langsung invest dengan uang besar apa mulai ngerintis dulu nih? Gimana nih Pak? Kalau diceritain sedih. Sedih ya? Oh, bisa sedih nih Pak. Jadi gini, dengan
modal seadanya, bahkan bisa dikatakan saya sampai menggadaikan sesuatu untuk emas istri saya, kemudian mobil saya gadaikan untuk modal awal usaha laundry sampai akhirnya berjalan. Modal awal pada waktu saya sekitar 40 jutaan. 40 itu juta. sudah termasuk tempat. Oh, udah termasuk tempat sewa ya? Tempat sewa, mesin, kemudian perlengkapan semua lah. Dan awal-awal masih pakai mesin yang sederhana sekali. Oke. Gitu. Dan ketika jalan pun saya karena cuma satu. Karyawan cuma satu. Ya, karena saya satu itu tugas istri atau maksudnya istri saya masih pada kerja? waktu itu kondisinya sedang melahirkan. Jadi Oh. tanggal 5 Januari saya buka 2009, tanggal 6 Januari anak saya lahiran. Oh. Pas banget dong ini. Pas banget. Wah, lagi Gitu. ini kredit-kreditnya. Kredit ya butuh biaya segala macam bla bla bla, dan uang pun kondisi itu udah nggak bisa buat buka usaha ini. Oke. Dan akhirnya saya fokus menjalankan dengan satu karyawan. Saya nyuci dan kadang saya gosok. Wow, Setrika. nyuci sendiri. Nyuci sendiri semuanya. Oke. Treatment sendiri, pokoknya ada noda tak hilangin semuanya, kerjain sendiri semuanya. Sendiri semua. Wah. Gitu. Dulu belum ada komunitas, belum ada guru yang bisa mengajarkan itu. Saya lihat di Google bagaimana Google. cara menghilangkan noda ini sampai akhirnya saya lakukan Otodidak semuanya gitu loh. Nah, dulu dari kerja di BCA tentu kan banyak Bukan BCA, Bukopin. Oh sorry, Terakhir Bukopin. Nah. Terakhir Bukopin. Tentu saja banyak teman-teman ya Pak ya, yang mungkin tiba-tiba kaget gitu dari kerja yang namanya kantoran, tiba-tiba jadi tukang cuci nih. Ya. Nah, kaharanya karena nyuci sendiri nih Pak. Betul. Nah, reaksi teman-teman gimana tuh Pak? Jujur awal saya gengsi. Gengsi lah. Saya dan alhamdulillah pada waktu baru buka itu langsung rame. Saya bahkan pernah nyuci sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi nyuci? Sampai jam 4 pagi saya nyuci. Dan someday teman saya dari Bukopin pernah tempat saya kerja dulu, pernah datang main dengan kondisi yang lengkap dengan seragam dinasnya, pakai kemeja, pakai dasi gitu kan. Ya awal gengsi memang, tapi saya berpikir bahwa ini adalah bisnis saya. Gitu. It's my business dan saya all out di sini, dan saya yakin usaha ini akan maju. Saya mau kerja sampai pagi, bahkan sampai pagi lagi gitu kan. Ini bisnis saya gitu loh. Itu yang meyakinkan. Terus strategi apa untuk Pak Adi untuk meningkatkan? Jelas kalau cuma buka laundry aja, punya karyawan satu tentu nggak bisa meningkatkan omset atau apa. Yang langkah Pak Adi yang lakukan yang itu paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab dan amanah dalam menerima cucian customer. Itu saya lakukan karena memang gimana pun juga ketika saya bisa memberi yang terbaik untuk customer pasti akan baik lagi. Dan itu saya lakukan. Saya betul-betul sampai yang namanya seakan-akan mencuci pakaian sendiri gitu loh. Yang namanya noda dulu saya tidak pernah hitung yang namanya menghilangkan noda tinta, menghilangkan noda makanan, itu tidak pernah dihitung. Tapi saya lakukan untuk menghilangkan itu semuanya tanpa ada biaya apa-apa. Nah, karena memang di proses di awal saya tidak pernah masuk ke mesin cuci sebelum melakukan pengecekan. Dan alhamdulillah makanya banyak customer yang puas dan pernah juga mengalami sepi. Tapi yang kebetulan saya di perbankan itu marketing, artinya basic marketing saya masih ada. Saya buat flyer, saya ambil flyer, saya keliling ke perumahan-perumahan sekitar membagiin flyer. Membagi flyer Jalan sendiri ya. Kebetulan sepi, tidak ada konsumen, tidak ada cucian, saya bagiin flyer keliling ke sekitarnya. Kemudian di hari Minggu saya ke Bintaro, tepatnya di Carrefour Bintaro. Itu ada senam pagi setiap minggu. Nah, saya bagi-bagikan. Bagi sendiri. Pagi jam 6 pagi saya di sana. Bagi-bagi flyer itu. Dan impactnya lumayan. Bahkan saya pernah masuk ke satu cluster perumahan yang sebetulnya saya memanfaatkan kesempatan ketika saya mengantar baju konsumen, saya bagiin flyer dan ketahuan satpam.
Terus dimaki-maki Mas Apam. jadi suka dukanya banyak nih Pak. Suka dukanya. Jadi Ya. kebetulan nih kelas laundry sebelumnya 433 tuh saya membahas bagaimana menaikkan harga. Kebanyakan dari teman-teman itu banyak nanya gitu loh, gimana ya cara naikin harga, dan kebanyakan mereka takut. Sedangkan ini yang saya lihat ya, saya ambil di tempat sini karena ini lokasinya bukan di depan jalan raya yang benar-benar rame, bahkan muat buat 2 mobil aja ya. Dan sekeliling yang saya lihat ada beberapa laundry itu di harga 6.000, 7.000. Tapi Pak Adi sendiri nih bisa ngambil dengan harga 12.000. Bukan, saya aja kalah nih, saya masih 10.000, Pak Adi 12.000. Gimana nih Pak Adi? Kenapa kok mengambil di kelas 12.000 nih, gimana nih Pak Adi? Sebetulnya angka itu yang menentukan kita. Oke. Kita mau main di segmen mana sebetulnya kan? Kalau saya saat ini concern di middle up. Kenapa middle up? Saya sudah yakin dengan akan kualitas. Kita lihat laundry yang branded, itu mereka harganya mahal-mahal semua. Oke. Laku, bahkan sangat laku gitu loh. Malah tambah laku gitu ya. Tambah laku. Bukannya karena memang yang dijual adalah kualitas. Oke. Harga bagi pandangan saya itu bukan segala-galanya. Oke. Ketika kita bisa memberi yang terbaik buat konsumen dan tanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita. Oke. Gitu. Nah, balik lagi, setelah buka laundry, saya lihat kan tadi Pak Adi buka yang namanya paketan, bisnis paketan. Bahkan saat ini Pak Adi sendiri sudah punya pabrik deterjen sendiri ya Pak. Nah, mungkin kita bisa lihat nih produknya dari Pak Adi ini apa nih Pak? Ya. Ini ada pembersih kaca. Kita buat juga. Sini aja Pak, ke sini aja. Nah, ini pembersih kaca ya. Ya. Ini deterjen buat teman-teman laundry. Oh, ini ada butuh deterjen, mau bisa hubungin Pak Adi nih. Kemudian kita juga bikin cuci piring. Oh, cuci piring juga. Cuci piring. Oh, ini parfum dengan namanya Max Clean. Nah, Max Clean nih. Ini udah berapa lama nih, Pak? Kalau ini dengan baru. dunia ini. Kalau deterjennya ini sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Ya, kenapa saya mengembangkan dari laundry kemudian sampai akhirnya menjual perlengkapan laundry semuanya. Itu ceritanya sih panjang juga sih. Awal saya bantu teman, bantu tetangga untuk buka laundry. Kemudian saudara minta bantu buka, saya bantu bukain sehingga akhirnya saya buka lagi gitu loh. Oke. Nah, bagi teman-teman nih kalau yang mau mendapatkan Max Clean ini hubunginya ke nomor berapa nih Pak? Bisa ke handphone saya langsung 081283111805 atau ke handphone marketing kita langsung 081111812-805. Keuntungan Max Clean nih Pak Adi, kelebihan Max Clean ini ya. Menurut Pak Adi gimana? Dulu saya angkasa mesin laundry disuplai oleh orang. Untuk peleng semuanya ini, deterjennya, softener ya, parfumnya disuplai oleh beberapa supplier. Apa yang saya jual itu saya gunakan. Sehingga ketika ada kualitasnya berubah saya cepat tahu. Nah, kurang lebih 8-9 supplier saya disuplai dan itu kualitas selalu berubah. Akhirnya kita buat. Jadi mutunya itu karena Pak Adi ini kan membidik segmennya atas, jadi kualitas benar-benar pasti dijaga. Nah, salah satu strategi Pak Adi dulu awalnya adalah membuat deterjen ini untuk menjaga kualitasnya itu. Betul. Tapi ternyata Pak Adi sendiri bisa memasarkan dan bisa membuat namanya produksi deterjen. Nah, jadi buat temen-temen istilahnya gini, kita bisnis laundry ya tidak ditutup dengan cuma usaha laundry aja. Betul. Gitu ya.
Dan Pak Adi sendiri ini juga salah satu pengajar. Dulu pernah mengajar juga ya Pak Adi ya? Mengajar itu buka kelas atau apa gitu? Dulu sih saya hanya memberikan pelatihan kepada customer yang beli paket di kita. Oke. Jadi Pak Adi sendiri juga membuat training, buka apa istilahnya paket usaha ini dan menjual deterjen ini. Dan deterjen ini sendiri pemasarannya udah sampai mana nih Pak? Sampai saat ini sudah ke terjauh sama Linda. Wow, sampai itu sama Linda kita udah. Agent. Kemudian di Bandung ada, kemudian di Bogor juga ada, sampai kemudian Bangka Belitung, Palembang, Jayapura, Manokwari. Waduh, hampir dari ujung ya, ujung dari Sabang sampai Merauke nih, hampir semua ini. Jadi yang hari ini yang kita bisa pelajarin gini, kita bisnis jangan menutup di satu titik aja. Kalau kita bisa mengembangkan bisnis laundry itu sangat luas. Dan Pak Adi bagi saya melihat bahwa bisnis laundry itu bisa dikembangkan sampai dari jual mesin, jual perlengkapan laundry. Dan Pak Adi sendiri juga bukan berarti nggak buka laundry sendiri dan bisa memaksimalkan dengan harga 12.000. Tentu saja bisa mengembangkannya dari situ juga. Jadi buat teman-teman yang aktif melihat di kelas laundry, saya sering datang ke tempat teman-teman dan ini salah satu ide yang bisa kita serap buat Pak Adi ini, bisa menginspirasi kita bahwa memandang bahwa bisnis laundry ini sangat layak untuk gelutin dan bisa untuk kita kembangkan, dan dari situ kita bisa mendapat kesuksesan yang luar biasa. Dan salah satu Pak Adi ini menurut saya orang yang menginspirasi saya juga dan bisa menginspirasi buat teman-teman. Oke? Sampai ketemu di kelas laundry berikutnya. Sampai jumpa.